Oke, bertiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk sahabah ya. Ma'rifatus sahabah. Coba 212 sahabah. Ta'rifus sahabi lughatan. As-sahabi ma'khudun minas suhbah. Suhbah itu apa toh? Wa suhbatul ustadi wa tul zamanin. Itu maksudnya siapa itu? Akhi lan tanal ilma ila bisittatin sa'unbika am tafsiliha bibayanin. Zakaun wa hirsun wa dirhamun. Nah, suhbah itu apa? Dan pertemanan ini ya. Suhbah itu dekat dengan kemudian apa namanya? Berteman, itu suhbah. Waktu itu laku suhbah fil lughah alaman suhiba ghairuhu fatrah zamaniyah. Berteman dengannya untuk masa tertentu. Sawaun tolat, entah itu panjang hadil fatrah am qasurat atau masa itu pendek. Jadi berteman dengan antum meskipun hanya sedikit masuk kepada kategori suhbah, sahabat. Nah, sohbah fil urfi itu apa toh? Uruf itu artinya apa uruf? Uruf itu istilah kebiasaan yang biasa dikenal. Nah, secara uruf atau secara istilah kebiasaan itu tulul mulazamah. Tulul mulazamah itu artinya apa toh? Muasyarah, ya bersahabat ya, bahasa Indonesianya itu saya bersahabat baik dengan dia. Bersahabat baik. Bersahabat berarti apa? Ya benar-benar kenal, dekat, saling kenal mengenal. Nah, itu apa namanya? Suhbah fil urfi. Nah, terus itu secara urfi ya. Jadi ada secara lughah, ada secara urfi, ada secara istilah. Ta'rifus sahabah lughatan ma'khudah minas suhbah. Kalau suhbah fil urfi artinya apa? Mulazamah tulul mulazamah. Jadi secara lughatan sahabah itu apa? Fil lughah suhbah. Urfi tulul mulazamah. Secara istilah, nah sekarang ta'rifus sahabi istilahan. Sahabat secara istilah. 213. Man laqiyan nabi ba'da bi'tsatihi mu'minan bihi wa mata 'alal islami walau takhallalat riddah 'alal qaul al-ashah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kita jelaskan sekarang. Sya'rut ta'rif. Man laqiyan nabi apa ya? Barang siapa yang bertemu sama mereka. Iya, ini bi. Biasanya mut merekam biasanya. Ki mut ini mut toh? Kadene nafsi. Nafsi. Dan nafsinya mana? Nafsi dari satu. Oh iya. Lagi wes Pak Iskut. Yus gak apa-apa gurine ngene. Jadi kayak penting ya. Kayak apa? Oh ya, pengacara. 1, 2, 3, 4. Kayak wong ngopo. Ya, oke. Apa istilahnya apa? As-sahabi wa man laqiyan nabi, barang siapa yang berjumpa dengan nabi. Ba'da bi'tsatihi mu'minan, setelah Rasulullah diangkat sebagai nabi. Bi'tsah itu apa toh? Pengangkatan nabi sebagai pengangkatan rasul sebagai saat nabi kan ada berarti setelah umur 40 tahun. Maka sebelum umur 40 tahun qoblal bi'tsah. Jadi kalau qobla arba'ina itu qoblal bi'tsah. Setelah 40 tahun ba'dal bi'tsah. Rasul diangkat jadi nabi umur berapa tahun? 40 tahun kan? Wa mata 'alal Islam, dan kemudian meninggal dalam keadaan muslim. Walau takhalat riddah 'alal qaul ashah, meskipun dia pernah murtad tapi masuk Islam lagi. 'Alal qaul ashah. 'Alal qaul ashah berarti apa? Pendapat yang lebih kuat. Berarti kalau ada pendapat kedua berarti dia tidak masuk sahabah kalau pernah murtad meskipun mati dalam keadaan Islam. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi 'alal qaul ashah, meskipun dia itu pernah murtad sebentar tapi kemudian masuk Islam lagi dan mati dalam keadaan Islam, masih kategori apa? Sahabat. Qayyid itu apa? Qayyid. Ikatan. Nah, ini syarhut ta'rif, ini ada syarahnya.
Istamala hadza ta'rif ala salasati quyudin. Ta'rif di atas itu ada 3 hal yang harus kita cermati benar-benar. Pertama itu adalah qaid pertama liqaun nabi, berjumpa dengan nabi. Disyaratkan berjumpa dengan nabi. Meskipun hidup sezaman dengan nabi tapi tidak pernah berjumpa dengan nabi, bukan sahabat. Tahu ya maksud saya? Kenapa kok menggunakan kata lakia bukan kata ro'a? Kalau ro'a kan yara melihat kan. Kalau ro'a nanti kasihan yang buta. Karena ada juga buta tapi berjumpa dengan nabi dan tetap dianggap sebagai sahabat. Jadi syaratul qaid awal itu apa? Liqaun nabi. Yushtaratu fi man yathbutu lahu syarfu suhbah an-nabi ayyakuna qad laqiyan nabi fi hayatihi al-mubarakah. Wa ayyakuna hadzal liqa' ba'dal bi'tsah. Ingat, liqa'nya apa? Ba'dal bi'tsah. Kalau ada yang berjumpa dengan nabi sebelum nabi diangkat sebagai rasul dan tidak berjumpa dengan nabi setelahnya, maka sahabat itu tidak dianggap sebagai apa? Sahabat. Nah ini, man ro'an nabi walam nakul, kita tidak mengatakan man ro'an nabi liyadkhul fi ta'rif man lam yarahu li aridil kan ummi. Ya, kenapa kita nggak mengatakan bukan man ro'an nabi, tapi kasihan nanti yang apa? Yang buta, karena ada juga yang buta berjumpa dengan nabi, ada juga. Oke, bentar. Kenapa nang TV? Kirim apa? Oke, sekarang. Wa yadkhulu fi hadza ta'rif man talat mujalasatuhu au qasurat. Jadi masuk kepada pengertian ini, entah dia itu pernah berjumpa dengan Nabi mujalasatuhu talat itu apa? Secara panjang, lama, au qasurat atau pendek. Jadi meskipun pernah berjumpa dengan Nabi, oh ya dengar gini, masuk kepada tarif itu meskipun tidak dalam waktu lama. Masuk kepada tarif ini. Tahu ya? Jadi meskipun pernah berjumpa dengan Nabi, tetapi hanya sebentar, 1 jam, 2 jam, habis itu nggak pernah berjumpa dengan Nabi lagi, masuk pada sahabat ini. Masuk pada sahabat. Wa kharaja bihadzal qaid, keluar dari qaid ini. Perhatikan ini. Keluar dari qaid ini. Man ra'ahu ba'da mautihi wa qabla dafnihi. Farraji annahu laisa bisuhabi. Rasulullah meninggal, terus sebelum dikuburkan ada orang yang berjumpa dengan Nabi sebelum Nabi Muhammad dikuburkan. Nabi Muhammad meninggal, kemudian apa? Sebelum dikuburkan ada yang layak datang kepada Nabi. Sahabat ya itu berarti? Bukan. Kharaja bihadza ta'rif. Kharaja. Keluar. Kemudian wa kadzalika la yu'addu fi sahabah man ra'ahu fi naum sawa'un dzalika fi hayati au ba'da mautihi. Hidup semasa Kanjeng Nabi tapi berjumpa saat tidur, mimpi ketemu Nabi dan belum pernah ketemu Nabi saat sebelum itu juga, ya tidak dianggap sebagai sahabat. Ataupun setelah Nabi Muhammad meninggal, misalkan kalian ada yang mimpi berjumpa dengan Rasulullah. Saya kan pernah berjumpa dengan Nabi, maka saya sahabat dong. Ya enggak. Itu ya. Ini hakim kayaknya pernah jumpa dengan Nabi mimpi. 3 kali berjumpa dengan Nabi, Masya Allah. Kita Din, mimpi ketemu Nabi Din. Tahu Bing, mimpi ketemu Nabi. Pernah? Nabi Muhammad. Berarti setelah Nabi Muhammad pernah berjumpa, Nabi Adam. Nabi baru dalam mimpi itu aku Nabi. Ya? Saya ketemunya dalam mimpi itu dia. Dia ini siapa? Dia. Ini ketemu Mirza Ghulam Ahmad. Oke itu ya. Berjumpa dengan Nabi dalam waktu saat tidur, entah itu saat sezaman dengan Nabi atau setelah wafatnya Nabi, tidak dianggap sebagai sahabat. Wa kadzalika la yu'addu fi sahabah man laqiyahu qabla bi'tsatihi. Sebelum Nabi Muhammad diangkat sebagai rasul, pernah berjumpa dengan Nabi
dan tidak pernah berjumpa dengannya lagi, maka tidak dianggap sebagai sahabat. Ka Waraqah bin Naufal. Novel atau novel ini? Waraqah bin Naufal atau novel? Naufal. Naufal Adiwibowo berarti ini Waraqah bin Naufal ini. Naufal Adiwibowo. Fa'innahu ra'a Rasulullah qabla al-bi'tsah wa mata qablaha. Nah, Naufal berarti masuk kepada ini enggak? Waraqah masuk kepada sahabat enggak? At-tamyiz. Nah, tamyiz itu tahu apa sebenarnya? Kan. Ilmu tamayyiz itu istimewa. Tamyiz itu orang yang bisa membedakan baik dan buruk. Jadi meskipun dia itu belum balik, berarti ya? Meskipun seseorang itu belum balik, tapi sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, berjumpa dengan Nabi, masuk kepada kategori sahabat. Nah, walidzalika lam yathbutu as-subah lil atfal ji'a bihim ilan nabi fahakanahum aw masaha ala wujuhim. Perhatikan, tahnik itu apa toh? Tahnik itu. Fahanakahum, hanaka, yuhanniku, tahnik. Tahu? Tahnik itu kurma dia apa jenenge? Ya, tahnik gitu. Jadi kalau ada anak kecil belum mumayyiz itu apa? Belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, datang kepada Nabi, maka dia sahabat ya itu? Enggak. Tapi kalau Hasan, Husain yang udah tamyiz meskipun belum balik menjumpai Nabi, maka itu masuk sahabat enggak? Masuk sahabat. Nah, nomor 5 ini perhatikan, buluk. Buluk ini ikhtilaf. As-sahih, perhatikan ya, buluk ini apa? Ikhtilaf. As-sahih anal buluk laisa syartan li itsbatis suhbah. Faman ra'ahu ba'da tamyiz dunal buluk yathbutu lahu bidzalika syartus suhbah. Orang yang kalau sudah mumayyiz tetapi dia belum balik, berjumpa dengan Nabi, hidup pada saat zamannya Nabi, pernah berjumpa dengan Nabi, maka dianggap sebagai apa? Sahabat. Contohnya siapa? Hasan sama Husain Abdullah bin Zubair wa ghairuhu. Jadi Hasan Husain Abdullah bin Zubair itu berjumpa dengan Nabi belum balik, tapi sudah apa? Sudah tamyiz. Maka masuk kategori sahabat enggak? Masuk kategori sahabat. Al-qayyid ats-tsani, al-iman bihi halul liqa. Al-iman bihi berarti apa? Beriman kepada Nabi Muhammad. Beriman kepada Nabi Muhammad berarti Islam, muslim. Halul liqa, saat berjumpa. Kharaja bihadzal qayyid, keluar dari qayyid ini. Man laqiyahu kafiran thumma aslama ba'da dzalika. Idza lam yastami bihi marrah ukhra ba'da islamihi ka rasul qasir, fa hadza laisa bi sahabi alal masyhur. Tahu ya? Pernah berjumpa dengan Nabi dan pernah duduk saat bersama dengan Nabi, tapi kafir saat itu. Belum muslim. Tahu ya? Kemudian Nabi meninggal dan belum pernah berjumpa, Nabi meninggal baru masuk Islam. Sahabat dari? Bukan sahabat. Nomor 2, man laqiyahu mu'minan bi ghairihi. Apa maksudnya coba? Ayo. Man laqiyahu mu'minan bi ghairihi. Ayo, apa maksudnya? Beriman lalu iman pada siapa? Ayo. Nabi siapa? Lalu bedanya sama kafir apa? Nah, ini maksudnya. Perhatikan, kalau yang pertama itu yang betul-betul murni kafir penyembah berhala. Yang kedua itu man laqiyahu mu'minan bi ghairihi. Mukmin kepada selain Nabi Muhammad. Contohnya kepada Nabi Isa. Beriman kepada Nabi Isa berarti Nasrani. Atau beriman kepada Nabi Musa, maka dia apa? Yahudi. Berarti itu mukminan bi ghairihi. Ahlul kitab itu kan Nasrani sama Yahudi itu kan. Nasrani itu beriman kepada Nabi Isa, Yahudi beriman kepada Nabi siapa? Nabi Musa. Walam yaslam illa ba'da wafatihi, dan belum masuk Islam kecuali setelah wafatnya Nabi Muhammad, maka masuk sahabat enggak dia? Tidak termasuk sahabat. Nah, di sini coba perhatikan, ada bagian yang sangat penting kita perhatikan di sini. Jadi di sini menyebutkan poin 1 dan poin 2 saja padha wae, bukan guru muslim. Tapi tetap yang nomor 1 disebut sebagai kafir, yang kedua disebut sebagai ahlul kitab. Tahu bedanya? Tahu bedanya? Nah, kalau zaman kita sekarang, kalau nggak muslim maka
kafir kan. Lah ini kan ahlul kitab berarti kan kafir. Ternyata tidak. Ahlul kitab ternyata ada istilahnya sendiri dan itu lebih mulia daripada kafir. Paham saya? Itulah sebab itu ada apa namanya? Ada istilah itu di majalah Azhar yang nulis orang Azhar, Syekh Azhar, saya kurang tahu yang nulis siapa, saya lupa. Tapi ini riwayatnya istiqoh insya Allah dan saya nggak berbohong. Jadi ghairu muttaham bil kadzib. Meskipun mursal kenapa? Karena saya nggak bisa menyebutkan sayanya siapa. Mursal tahu. Tapi kan semua syekh kulhum adul kan, jadi kan mursal tapi istiqoh bisa dijadikan hujah. Ini apa namanya? Jadi sebenarnya kedudukan Yahudi, Nasrani yang kalau sekarang terpecah jadi Islam Katolik, Islam Katolik? Kristen Protestan, Kristen Katolik itu kalau menurut menurut masing-masing Azhar itu kedudukannya bukan kafir tapi ahlul kitab. Ahlul kitab. Dan ahlul kitab di sini lebih mulia daripada siapa? Kafir. Karena bagaimanapun juga mereka beriman kepada nabi yang juga diimani oleh umat Islam. Mereka beriman kepada siapa? Nabi Isa. Nabi Isa itu nabinya umat Islam juga enggak? Iya. Mereka beriman kepada siapa? Nabi Musa. Musa itu kalau beriman kepada Nabi Musa, maka beriman kepada Nabi Ibrahim, Nabi Daud. Maka kedudukannya dia bukan kafir tapi apa? Ahlul kitab. Nah, terus kalau kafir siapa di sini maksud kafir? Benar-benar penyembah berhala, tidak beriman kepada Nabi Muhammad dan tidak beriman kepada siapa? Nabi-nabi selain Nabi Muhammad. Maka ahlul kitab kalau berjumpa dengan Nabi, ahlul kitab berjumpa dengan Nabi, kemudian tidak masuk Islam setelah itu, Nabi Muhammad meninggal baru masuk Islam, tidak masuk kategori apa? Sahabat. Tidak masuk. Contohnya siapa? Wa min haula'i al-Buhaira ar-Rahib. Buhaira apa? Rahib itu apa tahu? Rahib itu pendeta Buhaira. Maka dia bukan kafir sebenarnya, tapi apa? Ahlul kitab. Tapi kalau kita zaman sekarang kafir, Yahudi, Nasrani dianggap kafir semua. Maka bahasa yang lebih halus untuk Yahudi dan Nasrani bukan kafir, tapi apa? Ahlul kitab. Kenapa tuh ahlul kitab? Ahlul kitab berarti apa? Diberi kitab oleh Gusti Allah. Kitabnya apa? Taurat sama Injil. Taurat sama Injil itu. Bahkan kalau antum baca di buku Mutaqaddim awal, antum yang ikut musibah nanti pasti akan menjumpai itu. Selama ini kita tahunya kalau menyentuh Al-Quran itu harus berwudu. Betul nggak? Ya, suci. Dan itu diketahui sejak kita saat SD atau sejak saat dulu kala. Tetapi tahukah kamu itu kan di dalam buku itu disebutkan gitu. Saat kita menyentuh Taurat atau menyentuh Injil itu ternyata juga diwajibkan berwudu atas mazhabnya Imam Abu Hanifah. Berarti kalau atas mazhabnya Imam Abu Hanifah berarti terjadi perbedaan pendapat. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah diwajibkan berwudu. Alasannya apa coba? Karena di dalamnya juga ada firman Allah. Dibantah loh, tapi kan sudah diubah oleh manusia. Oke, sudah diubah, tapi kita tidak tahu mana yang sudah diubah dan mana yang belum diubah. Maka meskipun kitab itu sudah diubah, tetap di dalamnya ada kalam Gusti Allah yang belum berubah. Baru tahu kamu? Jadi berlaku juga untuk Injil saat ini. Iya. Ingat, mazhabnya Imam siapa? Imam Abu Hanifah. Tapi kalau kayak gini mas, antum sampaikan di pengajian umum, sopo iki kok? Kafir tenan iki kok. Sebentar lagi akan ada meme tahunan mengucapkan Natal. Meme tahunan mengucapkan Natal. Kalau kamu tanya kepada saya guyu gitu. Saya guyu. Karena kenapa? Saya Azhar sendiri bersama rombongan, jangankan mengucapkan Natal, langsung datang ke gereja bersama rombongan, datang ke pendetanya mengucapkan selamat kelahiran Nabi Isa. Bukan hanya mengucapkan lagi, tapi datang masuk gereja, rombongan lagi. Dan itu ada beritanya, ada fotonya, dan ada di Facebook saya. Jadi kalau kamu masih bantah-bantah kayak gitu, aku guyu aja sekarang mulai. Karena kenapa? Menurut saya, penjelasan saya sudah jawaban. Penjelasan saya sudah jawaban. Penjelasan saya sudah jawaban. Tapi kalau antum berkeyakinan tidak boleh, ya silakan. Ya silakan. Tapi kalau antum tidak boleh, tidak apa-apa. Karena kenapa? Kita berjumpa dengan muslim semua di sini. Kita di sini berjumpa dengan muslim. Kecuali kalau kita dalam rekan kerja kita ada yang non muslim. Contohnya saya dulu saat di SMP, ada rekan kerja non muslim. Rekan kerja non muslim. Rekan kerja non muslim ini masuk kepada grup bapak ibu guru.
saat ucapan Natal, Bapak Ibu guru itu menggerak apa namanya? Bapak Ibu guru yang lain kan, yang radikal-radikal, bukan radikal sih, yang agak keras dalam beragama, bukan radikal, agak keras dalam beragama. Itu nge-share haram mengucapkan selamat Natal itu. Lah itu di grup yang ada guru non Muslim, banyak gitu. Akhirnya saya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Bu, selamat Natal, G. Langsung di grup itu langsung yang atas itu kelabakan semua. Wis karep mulai dibalas sama Budin, ya terima kasih Pak Ada gini. Berarti lagi kok malah sing komposer malah ngucapkan Natal sing ra undang Mesir kok. Ya kalau kamu di sini ya ngapain ngucapin Natal, sama siapa kamu ngucapin Natal? Sama bagian. Sama siapa? Iya. Ahli kitab. Nah, kalau saya waktu itu di sana memang ada apa namanya? Baca. Lah kalau saya yang di sana itu memang apa namanya? Ada guru yang non Muslim. Nah saat guru non Muslim lah kok membahas masalah ngucapin Natal, ada dia kan kira penak toh. Ya langsung aja selamat Natal, semoga ini doakan yang baik-baik. Ya, selesai tes. Yang lain langsung menang aja mengucapkan enggak apa namanya enggak gitu lagi. Dan enggak ada yang mengucapkan selain saya. Dan lucunya loh, bahas kayak gitu kalau di kalangan umat Islam enggak apa-apa. Lah itu ada orang non muslimnya kok. Gimana rasa hati kamu coba? Gak ilok banget gitu loh. Ya kalau kita bahas itu di grup kita semuanya muslim kan, it's okay lah, nggak ada non muslim. Lah itu, bahas gitu di mana grup yang isinya ada non muslim. Ya langsung selamat Natal tak ucapkan gitu aja. Dan ternyata setelah itu, yang guru itu tiap hari raya Idul Fitri mengucapkan saya. Tiap hari sampai sekarang, tiap hari raya Idul Fitri mengucapkan ke saya. Tiap hari raya Idul Fitri. Dan tiap Natal sampai saat ini saya mengucapkan juga. Karena saya punya teman non muslim. Ingat, di sini disebut bukan sebagai kafir tapi disebut sebagai ahlul kitab. Kedudukannya lebih mulia daripada kafir. Apakah nanti surga atau neraka? Yes. Ya, itu beda akidah. Bagaimanapun juga itu bukan akidah kita. Ini gitu kan. Urusan Gusti Allah. Ya. Tapi kalau kamu menyampaikan itu di apa namanya? Di kalangan umum wes kan nggak akan diterima lagi kamu nanti sopo lagi sesat ya. Coba cari di Facebook saya tahun 2018 atau 2019 masih ada wes. Rombongan Syekh Azhar masuk, ada beritanya berbahasa Arab juga, ada fotonya juga, dan Syekh Ahmad Thayyib itu datang ke gereja Koptik. Jadi Kristen Koptik di Mesir itu adalah agama kedua terbesar setelah Islam di Mesir. Apakah mereka berbahasa Arab? Berbahasa Arab. Saya itu juga pernah ngajar di SMP itu kan. Yang ngajar di SMP itu kan nggak semuanya Muslim. Ada yang Hindu, ada yang Konghucu, ada yang Kristen. Yang Kristen kadang-kadang ya Allah, ngono. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Lagi non Muslim loh kayak gitu. Non Muslim kayak gitu. Nah pernah juga murid saya bantah-bantahan sama murid saya, lucu ini, non Muslim sama Muslim, ahlul kitab sama Muslim. Bilang gini, Tuhanmu siapa sih? Gitu kan? Tuhanku Allah. Lu kok sama-sama saya gitu? Tuhannya non Muslim itu Allah, mereka nyebutnya dengan kata Allah. Nah terus Yesus itu siapa? Itu anak Tuhan. Nah terus ibunya siapa? Tidak ada ibu. Sama itu hanya istilah, sama seperti anak kunci, tidak ada ibu kunci. Anak kunci itu istilah. Kunci mana? Itu kunci, lubang kunci. Anak kuncinya mana? Anak kunci. Nah ini anak kuncinya ya kan? Ini anak kunci. Itu namanya lubang kunci. Ini anak kuncinya. Ada nggak ibu kunci? Tidak ada. Hanya apa? Hanya istilah. Ya kan? Itu hanya anak Tuhan. Anak Tuhan apa? Itu hanya simbol perwakilan Tuhan. Tetap Tuhannya siapa? Allah. Allah itu siapa? Allah. Makanya saat saya dicurhati sama murid saya itu bingung, lupa katanya kok Tuhannya sama Pak, dan gimana gitu. Terus aku nggak jelaskan panjang lebar. Karena apa? Kalau saya jelaskan panjang lebar dia bingung malah. Ya beda keimanan, biarkan aja. Oke itu ya. Ahlul kitab sama kafir. Jadi kalau kafir di sini dimaksud adalah siapa? Murni siapa? Penyembah berhala, tidak beriman kepada nabi siapapun. Ya kalau ahlul kitab dia beriman kepada nabi, bukan Nabi Muhammad. Oke gitu ya. Oke, itu qaid berapa itu? Qaid tani. Al-iman bihi halul liqa. Beriman kepada nabi. Jadi kalau beriman kepada nabi selain Nabi Muhammad tidak dimaksud sebagai sahabat. Oke, itu ya. Selesai. Berarti tarifnya apa ini tarifnya ini? Tarif jadi kalau ada pertanyaan gini.
mahiyas sahabah ya. Manhum as-sahabah ya. Jadi jawabnya bukan gitu, lughatan, urfan, istilahan. Dan habis itu kalau setelah istilahan dijelaskan secara qayyid awal, qayyid tsani, qayyid tsalits. Jadi sistem jawaban di Al-Azhar gitu. Jadi kalau ada soal manhum as-sahabah, ya jawabannya enggak boleh as-sahabahum, ya enggak boleh. As-sahabah lughatan ma'khudzah minas suhbah. Wal urf as-subhah tulul mulazamah. Wa istilahan man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam gimana? Ba'da bi'tatihi mu'minan bihi wa mata 'alal Islam walau takhallalat riddah 'alal qaul al-ashah. Ini dihafalkan ini. Man laqiyan Nabi gimana? Ba'da bi'tah mu'minan bihi wa mata 'alal Islam. Man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dal bi'tah mu'minan bihi wa mata 'alal Islam. Aku wis hafal loh, kamu jajal coba. Man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da bi'tatihi wa mu'minan bihi wa mata 'alal Islam. Wa takhalal arida 'alal qaul as-asoh. Loh, meskipun dia murtad tapi masuk Islam lagi. Walau takhallalat riddah 'alal qaul al-asoh, itu maksudnya adalah meskipun setelah Islam dia murtad tapi masuk Islam lagi dan baru meninggal. Intinya meninggal dalam keadaan muslim. Alal qaul al-asoh. Kenapa alal qaul al-asoh? Berarti ada qaul sahih. Qaul sahih apa? Tidak dianggap sebagai sahabat. Pokoknya kalau menyebut fis sahih fil asoh berarti ada ikhtilaf di situ. Berarti ada apa? Di sini disebutkan alal qaul asoh, berarti ada qaul sahih. Qaul sahihnya dianggap sahabat enggak itu? Enggak. Jadi kalau ada orang berjumpa dengan Nabi mukmin, kemudian murtad, kemudian mukmin lagi meninggal, qaul sahih sahabat enggak ini? Qaul sahih? Bukan. Qaul asoh sahabat. Maksudnya seperti itu. Alal qaul asoh itu maksudnya gitu. Nah ini kira gak dijelaskan kan ora iso to le. Gitu Din. Iya. Oke, berarti ini ada 3 qayyid. 3 qayyidnya apa? Qayyid awal apa? Liqaun Nabi. Qaul tsani mu'minan bihi. Terus habis itu salih al maut alal Islam. Maut alal Islam. Mu'minan bihi. Gitu kan? Oke, itu. Tsaniyan manzilatus sahabah sekarang. Halaman 216. Manzilatus sahabah. Manzilatus sahabah. Intinya kullu sahabah adul. Selesai. Kullu sahabah apa? Adul. Bahkan as-sahabah afdalul khuluq ba'dal anbiya. Itu lihat itu. As-sahabah afdalul khuluq ba'dal anbiya. Ciptaan yang paling bagus ciptaannya Gusti Allah setelah siapa? Setelah nabi-nabi. Itu siapa? Sahabat. Mengapa kullu sahabah adul? Ternyata ada dalilnya. Yang mentakdil sahabah itu ternyata Allah langsung. Kedua juga Rasulullah. Ingat, kemarin pernah kita bahas bab apa? Jarh wa ta'dil. Nah, sahabah ini yang mentakdil langsung Gusti Allah. Jadi kalau Gusti Allah mentakdil sahabah, makanya ada pendapat kullu sahabah adul. Bahkan kalau hadisnya mursal, ya udah selesai. Kayak contohnya kayak saya tadi, saya kata sehnya tapi saya lupa tapi misalnya azhar itu mursal itu. Karena kenapa enggak nyambung ya kan? Tapi kullu adul dijadikan hujah bisa. Maka hadis mursal itu terjadi perbedaan pendapat. Sampai berapa perbedaan pendapatnya hadis mursal? Kemarin 4. Hadis mursal itu perbedaan pendapatnya sampai 4. Yang pertama dianggap sebagai layak mal bihi mutlakon, ya kan? Maksudnya apa? Ya enggak dijadikan hujah secara mutlak. Yang kedua yakmal bihi mutlakon. Mutlak itu apa? Tanpa syarat. Mutlak itu tanpa syarat. Yang kedua dijadikan hujah dengan syarat. Yang keempat bahkan mendahulukan itu dengan hadis yang syaratnya nyambung. Jika kalau mursalnya mursal thiqah. Mursal thiqah ini saya tidak bisa menjelaskan lebih lanjut, tetapi kayaknya dan mungkin 50% benar.
itu kalau rawi-rawi setelahnya itu bener-bener tikoh. Tikohnya tikoh martabah ula atau tsaniyah. Kan sampai ada 7 tingkatan toh. Martabah tikoh, awsaqun nas itu ya. Mas coba sebutkan 4 derajat hadis mursal. 4 apa? Dapat hadis mursal. Diterima Ya. terus tidak jadi masalah mutlak. Yang 3 bersyarat Ya. Oke, yang mentakdil sahabat ini siapa? Allah. Bahkan Rasulullah juga ikut mentakdil. Jadi, nggak diragukan lagi keadilannya. Nah, sekarang ini, apa sih bukti bahwasanya Allah itu mentakdil sahabat? Halaman 219 coba, halaman 219. 209. Takdilullah ta'ala lis sahabah. Langsung Gusti Allah mentakdil sahabat. Ada berapa ayat ini? 1 2 3 4. 4 ayat itu adalah bukti bahwasanya Allah langsung mentakdil sahabat. Kemudian selain Allah, ternyata Rasulullah juga mentakdil para sahabat. Halaman 221, takdilur Rasul lis sahabat. Maksudnya apa? Rasulullah mentakdil sahabat. Lawannya takdil itu apa? Jarah. Jarah mencela, kalau takdil memuji-muji. Hadisnya apa? Khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum tsumma yaji'u qaumun tasbiqu syahadatu ahadihim. Ya, sebaik-baik kaum adalah zamanku. Yaitu siapa? Zamannya siapa? Sahabat. Tsummal ladzina yalunahum berarti zamannya tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum tabi'ut tabi'in. Sudah selesai. Sahabah, tabi'in, tabi'ut, tabi'in. Nah, Imam Malik itu masuk pada siapa? Tabi'ut, tabi'in. Imam Malik, tabi'ut, tabi'in. Nah, ini coba bawahnya ini. Hubbus sahabah iman wa bughdhuhum nifaq. Perhatikan. Hubbus sahabah iman wa bughdhuhum nifaq artinya apa? Mencintai sahabat adalah iman. Membencinya atau memusuhinya lawan kata dari iman. Nifak itu lawan kata dari iman. Nifak. Terus ada hadisnya lagi. Ayatul imani hubbul ansor wa ayatul nifaqi bughdul ansor. Tahu maksud saya? Ayatul iman itu apa? Tanda-tanda keimanan. Hubbul ansor, mencintai orang-orang Ansor itu siapa tahu? Ada muhajirin, ada ansor. Ansor yang mana? Di Madinah. Muhajirin yang ikut hijrah sama Rasulullah. Wa ayatun nifaq bughdul ansor. Tanda-tanda nifak atau nggak ada keimanan itu apa? Memusuhi siapa? Memusuhi kaum Ansor. Jadi yang mentakdir sahabat ini siapa? Allah dan Rasul. Ada berapa ayat dari Allah? 4 ayat, dihafalkan itu. Tapi ya gak dihafal, no. Aku di ruang hafal tapi. Aku ruang hafal. Apa? Nah itu udah tahu saya. Suka keluar, suka. Enggak tahu saya. Enggak tahu Mas, udah tahu. Tapi yuk, lupa saya lupa. Tapi kalau yang tadi apa farqus syahadah sama siapa? Al-farqu baina syahadah wal riwayah itu keluar biasanya. Suka keluar. Ya, suka keluar. Suka keluar. Berarti kan mentakdir Rasulullah yang mentakdir sahabat Allah berapa ayat? 4. Terus kemudian Rasulullah ada berapa hadis? 1, 2 hadis. Ada berapa? Ada banyak sebenarnya kok. Oke ya. Nah, terus ada masuk kepada halaman 229. Alhamdulillah piye. Halaman 229. Lihada. Nah, berarti ya. Karena yang mentakdir siapa? Allah dan Rasulnya. Perhatikan. Duh. Apa jenenge? Lihada faqad dhahaba ahlus sunnah wal jamaah ila anna sahabah kulluhum adul
bita'dilillah ta'ala wa rasuluhu. Bita'dilillah ta'ala wa rasulihi. Oleh sebab itu, Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat bahwasanya semua sahabat itu adul. Karena yang mentakdir langsung Allah dan Rasulnya. Masuk ke bab pembahasan terakhir. Sebelum terakhir. Halaman 232. Wa yulahidu anna Allah Ta'ala qasamal mu'minin fi surah Al-Hasyr ila thalathati aqsam. Dalam surat Al-Hasyr Allah Subhanahu wa taala membagi orang mukmin menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah muhajirin, bagian kedua adalah ansor, nomor 3 adalah alladzi ja'u min ba'dil muhajirin wal ansor. Berarti kita masuk bagian ketiga. Kita masuk bagian ketiga. Oke, itu ya. Nah, sekarang halaman 235. 235. Ini terakhir paling akhir. Terakhir paling akhir. Tafawutus sahabah fi riwayatil hadis. Tahu maksudnya? Apa maksudnya, Coba? Tafawut itu apa toh? Tingkatan-tingkatan, tahapan-tahapan. Kok nggak sama gitu loh? Kenapa kok antar sahabat meriwayatkan hadis tidak sama? Ada yang banyak meriwayatkan hadis, ada yang sedikit. Kenapa? Nah, ini maksudnya tafawutus sahabah fi riwayatil hadis. Ada yang banyak, ada yang sedikit, berbeda-beda, tafawut berbeda-beda. Yang pertama muddatul mulazamah, ya jelas. Siapa yang paling sering kepada Nabi? Ya mungkin paling banyak meriwayatkan hadis. Contohnya siapa? Aisyah. Ya, Aisyah hidup serumah, ya. Lah gimana? Hidup serumah gimana meriwayatkan hadis paling banyak? Hadis dari Khadijah enggak? Enggak. Tapi kan Khadijah kan mata ba'dal bi'tsah. Bahkan setelah bi'tsah itu Khadijah juga masuk Islam toh. Kemudian wafat atas Islam. Berarti Khadijah masuk kepada sahabat. Muddatul mulazamah. Muddatul mulazamah itu apa? Mulazamah apa? Berinteraksi. Kemudian nomor 2, at-tafarruq li waratil hadis ba'da wafatihi. Apa itu? Iya, tafarruq itu lawan kata dari masghul. Apa berarti? Iya, nganggur ya. Maksudnya Rasul sahabat-sahabat itu sudah nganggur, gak meriwayatkan hadis setelah wafatnya Kanjeng Nabi. Tafarruq. Nomor 3 apa? Ya gabut. Apa ya? Gabut juga apa? Tafarruq. Ini ngapain lagi tafarruq nih? Tafarruq. Nomor 3 apa? Al-fatra zamannya alati asy sahabah ba'da wafatihi. Ya jelas saja. Ada berapa lama sahabat itu hidup setelah wafatnya Nabi? Semakin lama sahabat itu hidup setelah wafatnya Nabi, mungkin semakin banyak meriwayatkan hadis. Karena bercerita pada orang dulu, saya pernah dengar Rasulullah bilang kayak gini gitu. Nomor 4, tafawutus sahabah fil hifdzi ya, karena memang jelas hafalan antara sahabat itu berbeda-beda. Ada berapa berarti ini? 5 toh? Oh ya 5, qiyamutullah bi hadithi suyuhihim. Apa artinya? Qiyamutullah bi hadithi suyuhihim. Ini berarti pakai kata koma yakumu bi, berarti kalau koma yakumu bi setelah itu ada kata apa namanya? Ada masdar, berarti yang diartikan apa? Masdarnya. Atulab apa? Saya belum paham nomor 5 ini. Cek nanti dulu, kita lanjut dulu. Oke, jadi gimana yang pertama apa? Tafawutus sahabah, muddatu mulazamah. Kemudian at-tafarruq ar-riwayah ba'da wafatihi. Nomor 3, al-fatra zamaniyah allati asyad sahabi ba'da wafatihi. Nomor 4, tafawutus sahabah fil hifdzi qiyamut thalab bi hadithihi. Dengan ini selesai. Oke ya. Kita tinggal apa? Murojaah. Kemudian tafsir ayatul ahkam. Kamu yang hafal haji mana bisa ngikuti enggak ini hafal haji? Bisa. Oke, kita ulangi dari awal sekarang. Sahabah. Kita ulangi dari awal sahabah.
Ma hiya sahabah, ma huwa sahabah, man hum sahabah. Lughatan, fil urfi sama istilahan. Lughatan, sahabi fil urfi sama istilahan. Lughatan itu apa? Suhbah. Fil urfi tulul mulazamah. Secara istilah man laqiyan nabi ba'da bitadihi mu'minan bihi wa mata 'alal islam walau takhallalat ar-riddah 'alal qaul al-asah. Apa yang dimaksud dengan walau takhallalat ar-riddah 'alal qaul al-asah? Meskipun pernah murtad kemudian masuk Islam lagi. 'Alal qaul asah apa maksudnya? Pendapat yang qaul asah. Berarti qaul sahih tidak dianggap sebagai sahabat. Ada berapa qaid? 3 qaid. Yang pertama liqaun nabi mu'minan bihi terus mata alal Islam. Liqaun nabi mu'minan bihi mata alal Islam. Mata alal Islam. Kemudian sahabat adil yang mentakdil siapa? Allah dan Rasulnya. Allah ada berapa ayat? Ada 4. Rasul ada 2. Wis paling aman ngene we. Yang takdirnya Gusti Allah 1 ayat, Rasul 1 ayat. Kalau misalkan keluar bisa jawab. Enak toh? 4 jauh silakan. Silakan. Oke, udah itu. Terus apa? Lidzalika Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat bahwasanya kul sahabah adul. Kenapa Ahlussunnah wal Jamaah? Karena Syiah itu tidak menganggap semua sahabat adul. Ini, perhatikan. Yang menganggap Ahlussunnah wal Jamaah, yang menganggap sahabat adul itu siapa? Ahlussunnah wal Jamaah. Berarti ada nggak yang menganggap sahabat nggak adul? Ada. Siapa? Syiah. Bahkan Syiah itu menganggap Abu Bakar, Umar, Utsman itu pengkhianat semua. Kenapa? Ya karena seharusnya kan Ali, kenapa kok dikudeta sama mereka gitu ya? Kenapa kok harus mereka yang jadi gitu? Maka mereka menolak hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat-sahabat tersebut. Jadi Syiah itu hanya menerima hadis dari golongan-golongan Ahlul Bait. Syiah itu gitu. Maka di sini disebutkan Ahlul Jamaah, bukan semua umat Islam. Karena ada umat Islam yang tidak menganggap sahabat adil. Iya toh? Syiah. Menurut surat Al-Hasyr, kaum mukminin dibagi menjadi berapa? 3. Muhajirin, Ansor, dan Muhajirin wal Ansor. Sekarang tafawutus sahabah, muddatul mulazamah, terus tafarruqur riwayah, terus fatrah zamaniyah, terus 4 tahun sahabah fil hifdz yang mutlaq bi hadits suyukhihim. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Ini tinggal murojaah semua ya. Kenapa kok murojaah? Harus saya murojaah. Pertama, supaya yang alfat kuat. Yang kedua, supaya yang aflaha pernah ketinggalan dapat. Setuju ya? Karena antum yang tengah-tengah kan tidak dapat ini. Yang tengah-tengah. Ya. Oke, terima kasih. Saya bentar. Sedikit tinggalin dhisik. Bisa dimatikan, Mut. Bisa dimatikan, Mut. Matikan dulu.